Saya siap debat dengan Anda. Harap Anda jangan asal berbicara. Untuk kali ini Anda kepleset. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Layak mereka dinaikkan pangkatnya sesuai dengan kriteria, dan itu belum dinaikkan pangkatnya. Saya terkait dengan Anda keberatan, saya siap debat dengan Anda. Kalau Anda debat dengan Saroni, tujuannya supaya Saroni mengerti apa yang dimaksud dengan DPR. Saya juga debat dengan Anda, bukan untuk supaya pencitraan, bukan supaya panggung. Buat apa? Saya hamba Tuhan. Saya mau debat dengan Anda supaya Anda kenal siapa itu Prabowo. Prabowo punya hati mewakafkan dirinya kepada negeri ini, dan dia dalam kampanyenya tidak ada dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Harap Anda jangan asal berbicara. Untuk kali ini Anda kepleset. Kekerasan apa, Polri? Tidak ada Polri kekerasan dalam menyelesaikan demo kemarin. Hanya ada orang yang berlari-lari, ada yang terpeleset ke lindes. Ini pun Bapak Presiden Prabowo sudah turun tangan langsung, sudah minta maaf, dan bahkan menjamin keluarganya, dalam arti orang tuanya, abangnya, adiknya. Dan Pak Kapolri dia minta maaf. Partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, DPR juga termasuk. Dengar ya, kalian saat ini berhadapan dengan generasi yang berbeda. Kita bukan lagi generasi seperti kalian yang gampang dipecah belah, yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang bisa termakan sama narasi-narasi emosional. Kita semua bisa melihat, bisa menimbang karena kita melek dengan informasi, dan informasi sangat terbuka. Udah impossible, tidak ada cara untuk bisa membungkam masyarakat di saat media, di saat dunia sudah sangat digital seperti ini. Jadi udah, jauhkan segala drama, nggak usah jadi acting gitu ya, karena ini kalian bukan pemain sinetron, kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting, harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi, kita minta aksi. Kita nggak butuh permintaan maaf, kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat, karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita. Sampai saat ini, partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu, dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama, tapi tidak bisa beraksi. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari, jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama tunjangan DPR? Kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh
menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena ya praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR teman-teman, sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Bos-bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini cuma hanya sebagai toa lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih. Beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih, bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya, tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. 1, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada 2 hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti. Sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong. Nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan. Masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya. Bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Aduh, karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah, kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. 1, kalian bisa mencoret 1 tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang. Udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih, kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset. Sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP,
Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat jadi kucing? Nasdem minta DPR stop gaji tunjangan Sahroni dan Nafa Urbah tindak lanjut penonaktifkan. Partai Nasdem meminta DPR RI membekukan gaji dan tunjangan anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai tindak lanjut penonaktifan. Hal itu disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dalam sebuah keterangan pada Rabu 3 September 2025. Tindak lanjut dari penonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tua tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan, ujar Hermawi. Di samping itu Hermawi bilang Partai Nasdem akan membawa kasus Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah untuk dirapatkan pada Mahkamah Partai. Selain itu, selanjutnya satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai yang akan memutuskan kasusnya secara final dan mengikat, ujarnya.